warahmatullahi wabarakatuh. Air garam di atas loyang, yang jawab salam kayaknya kurang. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya Allah an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan namanya lah bumi dihamparkan, dengan kekuasaannya langit ditinggikan, serta dengan kasih sayangnya manusia dimuliakan. Dikarenakan itulah kalimat la ilaha illallah sangat mulia dan agung di sisinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan itu kita hidup. La ilaha illallah, dengan itu kita mati. La ilaha illallah, dengan itu pula kita dibangkitkan kembali. Ayol hadirin rahimakumullah. Yang kedua, salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, orang yang paling secikir di dunia ini bukanlah orang yang pelit akan hartanya, tetapi orang yang saat disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau bersalawat kepadanya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh? Yang tahu ikuti, yang tidak tahu mohon diikuti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bilalil badri ya Allah. Semoga kita yang berada pada kesempatan kali ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW, sampai jantung tak akan lagi berdetak, nadi takkan lagi berdenyut, darah takkan lagi mengalir, dan nafas pun takkan lagi berhembus. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Nurul Amal dan pegawai syarah masjid ini, sekaligus jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum lanjut ke tausiah saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gebrianto. Moh-nya Muhammad, GE-nya gempa, B-nya bumi, RI-nya Januari. Jadi nama saya kalau diperpanjang Muhammad Gempa Bumi Januarianto. Saya bersekolah di SMA Islam Kota Kanan Salahuddin Al-Ayyubi yang beralamatkan Jalan Basuki Rahmat, Lorong Nusantara, nomor 15 A Palu. Sekarang saya duduk di bangku kelas 1 SMA yang insya Allah akan naik ke kelas 2 SMA. Amin. Doakan ya. Al-hadirin rahimakumullah. Izinkan saya membawakan tausiah saya yang berjudul 4 cara agar kita menjadi manusia yang betul-betul manusia. Al-hadirin rahimakumullah. Cara yang pertama yaitu mengetahui ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah, yaitu ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat
"Taliyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur." Artinya, dan dialah Allah yang telah menjadikan hidup dan matinya manusia supaya dia mengetahui mana di antara hambaku yang baik amalnya. Sungguh dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Seperti anak sekolah yang ingin naik ke jenjang berikutnya, pasti akan diadakan ujian. Baik itu ujian di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas, pasti ada ujian. Begitu pula dengan ujian dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'. Allah pasti akan menguji kita dengan sesuatu. Minal khauf, dengan ketakutan. Wal ju', dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dengan kurang harta. Wal anfus, kurang jiwa, sakit, cacat, mati. Was-samarat, kurang buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan tetap engkau kabar gembirakan kepada orang yang bersabar, kepada orang yang tidak mencaci maki Allah, kepada orang yang tidak menyumpah serapa Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang yang ketika tertimpa musibah dari Allah, orang yang ketika tertimpa ujian dari Allah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, jangankan harta kita, inna, jangankan kendaraan kita, inna, jangankan mobil kita, inna, diri kita ini pun lillah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan pasti akan kembali di sisinya. Jadi apa yang harus kita banggakan? Rumah mewah kita tinggal, kendaraan megah kita tinggal, harta yang berlimpah tinggal. Semua itu tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita berotot besar seperti bunga yang mekar, yang pasti suatu saat nanti akan kuning, layu, mati. Begitu pula dengan kita. Dulu kita berotot besar, sebelah kanan tato ular kobra, saat tua nanti ular tangga. Ada saatnya kita berotot besar, sebelah kiri tato burung elang yang ingin menerjang ular. Saat tua nanti burung puyuh. Itu yang kita banggakan? Tidak. Yang kita banggakan apa? Amalan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadirin rahimakumullah. Cara yang kedua agar kita menjadi manusia yang betul-betul manusia, yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sang istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih mengerjakan salat sampai kaki-kaki engkau bengkak-bengkak? Padahal engkau telah dijamin masuk surga, padahal engkau telah diampuni seluruh dosamu. Tetapi mengapa engkau masih mengerjakan salat?" Beliau menjawab, "Afala akunu abadan syakura? Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Bayangkan saja, Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang diampuni seluruh dosanya, masih bersyukur kepada Allah. Apalagi kita hambanya yang belum diampuni seluruh dosa kita, yang belum dijamin masuk surga, tetapi masih belum bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak mampu menolong agama Allah. Banyak orang yang diberikan jabatan yang tinggi, tetapi tidak mampu menolong agama Allah. Kalaulah orang di dunia ini mulia karena harta, maka Qarun laknatullah alaih jauh lebih mulia. Kalaulah orang di dunia ini mulia karena jabatan, maka Fir'aun laknatullah alaih jauh lebih mulia. Tetapi orang yang mulia di dunia ini apabila hartanya banyak dan mampu menolong agama Allah, apabila yang diberikan jabatan tinggi dan mampu juga menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang berada pada kesempatan kali ini termasuk orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadirin rahimakumullah. Cara yang ketiga agar kita menjadi manusia yang betul-betul manusia, yaitu bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dituntut untuk sabar dalam berbagai keadaan. Pertama,
kita dituntun untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah itu berat menurut hawa nafsu kita, caranya tetap menjalankan perintah itu walaupun berat menurut hawa nafsu. Kedua, kita dituntun untuk bersabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita senantiasa bersabar, maka insya Allah dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dituntun untuk sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Caranya kita harus menjauhi kemaksiatan itu dan jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan itu. Ayolah hadirin rahimakumullah, kita haruslah meniru sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat patah giginya, pecah pelipisnya, berdarah kakinya, kemudian datang malaikat gunung berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, tunjuk gunung yang paling besar, akan kucabut, kutimpakan kepada penduduk Taif itu." Kemudian apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Bayangkan saja, Rasulullah di saat patah giginya, pecah pelipisnya, berdarah kakinya, beliau masih sempat bersabar atas ujian dari Allah. Apalagi kita hambanya yang hanya dilihat langsung kita marah-marah, yang hanya digara-gara kita langsung marah-marah. Dia gara-gara terus saya, maafkan dia, doakan dia, insya Allah diberikan angin hidayah untuk dia. Tapi dia sudah lempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Tapi dia lempar 2 kali saya, lempar dia 2 tangkai bunga. Tapi dia lempar 3 kali saya, pastikan potnya ikut sekalian. Al-hadirin rahimakumullah, janganlah seperti itu. Kenapa? Karena kita harus meniru sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak bisa sampai ke tingkat sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadirin rahimakumullah, cara yang terakhir agar kita menjadi manusia yang betul-betul manusia, yaitu berdoa dalam berbagai keadaan. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang mukmin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab dakwah-dakwahnya mengatakan, doa dapat menolak apa yang kita tidak sukai dan dapat mendatangkan apa yang kita sukai. Dan dengan doa itu pula yang tidak mungkin menjadi mungkin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah lama menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Beliau senantiasa berdoa pagi, siang, sore maupun malam. Beliau senantiasa berdoa. Dan apa jawaban Allah? Allah memberikan anak kepada beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ayolah hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ahlinul karam, nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دربي شكرا شكرا يا رب.